Assalamualaikum, mampir lagi nih di channelku. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan individual peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perbedaan individual diantaranya status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Perbedaan-perbedaan individual yang nampak diantaranya adalah perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, serta perbedaan gaya belajar. Perbedaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran. Dari bahasa bermacam-macam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu yang pertama, semua manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Yang kedua, pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia. Secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu yang pertama, keturunan atau hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi lingkungan statis atau keadaan tempat dan dinamis atau pengaruh sosial atau manusia. Banyak program pendidikan yang dapat dipilih guru sebagai implikasi dari adanya perbedaan individu di antara siswa, khususnya perbedaan kemampuan. Dalam sistem klasikal, tidak mudah bagi guru untuk memperhatikan perbedaan tersebut secara lebih cermat, serta menindaklanjutinya dengan pembelajaran yang sifatnya pribadi. Salah satu karakteristik penting dari pembelajaran yang efektif adalah ketika proses pembelajaran tersebut mampu merespon kebutuhan individual siswa. Guru dapat membuat variasi metode maupun media dalam proses pembelajaran. Banyak program pendidikan yang dapat dipilih oleh guru sebagai implikasi dari adanya perbedaan individual di antara siswa, khususnya perbedaan kemampuan. Dari sekian banyak bentuk program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu yang pertama program remedial, di mana program remedial ini adalah pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan secara individual sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal dan menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan serta mencapai hasil belajar secara optimal. Yang kedua, program pengayaan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau pendalaman setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk siswa lainnya. Yang ketiga, program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya.